Ya Satya, sini dulu. Apakah benar Ibu memanggil saya? Ya benar Satya. Ibu manggil kamu ke sini ingin mengajak kamu ngobrol. Apakah kamu tidak apa-apa? Ya Bu, tidak apa-apa. Nah begini, kemarin Ibu sudah memeriksa hasil pekerjaan kelompok. Nah di sana Ibu lihat kamu bekerja sendiri. Mengapa kamu bekerja sendiri Satya? Ada hal yang membuat saya tidak nyaman, Bu. Ada hal yang membuat kamu tidak nyaman. Apa yang membuat kamu tidak nyaman dalam kerja kelompok? Sebenarnya ada masalah yang saya pendam sudah cukup lama. Kebetulan Ibu memanggil saya akan menceritakan masalah saya ini kepada Ibu. Jadi apa yang bisa Ibu bantu dari masalah kamu ini? Dan apa yang ingin kamu capai dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin Ibu tahu apa permasalahan saya dan saya harap saya dapat solusi dari permasalahan saya ini. Baik, kalau begitu apa yang kamu rasakan Satya? Saya sih lebih suka bekerja sendirian. Mengapa kamu lebih suka bekerja sendiri? Karena jika ada kerja kelompok atau proyek bersama, saya suka menyelesaikannya sendirian. Nah, apa yang menyebabkan kamu menyelesaikan itu sendiri? Bagaimana dengan teman-teman kamu? Karena saya kurang percaya dengan jawaban mereka. Mengapa bisa demikian Satya? Karena mereka hanya terdiam ketika ada tugas kelompok. Oh, jadi begitu. Jadi di sini bisa Ibu tangkap kamu suka bekerja sendiri dalam kelompok itu karena kamu tidak percaya dengan teman-teman kamu. Benar begitu Satya? Benar Bu, itu yang membuat saya tidak suka ketika bekerja kelompok. Nah, sekarang Ibu mau tahu apa yang sudah pernah Satya lakukan dalam tugas kelompok tersebut ketika kalian bekerja dalam kelompok. Saya sudah memberikan mereka teguran supaya mereka lebih aktif Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana Satya menegur mereka? Saya cuma mengatakan, kalian aktif dong, mau nilai bagus nggak? Terus bagaimana tanggapan teman-teman Satya? Mereka hanya terdiam dan terlihat bingung. Menurut Satya, mengapa mereka terdiam dan terlihat bingung seperti itu? Mungkin mereka bingung apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang mereka harus lakukan. Kalau begitu, Ibu ingin bertanya lagi. Nah, ketika Satya bekerja sendirian dalam kelompok, apa yang Satya rasakan? Saya lelah karena saya harus menyelesaikannya sendirian. Nah, menurut Satya, apa yang harus Satya lakukan agar pekerjaan Satya itu selesai tepat waktu, tetapi Satya tidak terlalu lelah? Kan kita ada tugas bersama, kita harus mengerjakannya juga secara bersama-sama Bu. Nah, untuk menyelesaikan tugas bersama, menurut Satya bagaimana kira-kira caranya? Kita harus saling membagi tugas ketika kita ada proyek bersama-sama. Nah, Ibu tertarik dengan kalimat membagi tugas itu. Sekarang, apa yang sudah pernah Satya lakukan dalam hal pembagian tugas? Misalnya, selain di sekolah. Ya seperti di rumah saya, ibu, ayah, dan adik saya, kita saling membagi tugas. Ada yang mengerjakan bagian ini, ada yang mengerjakan bagian lainnya, sehingga tugas kita selesai tepat waktu. Bagus itu. Nah, sekarang dari pengalaman kamu itu, dari pembagian tugas yang kamu lakukan di rumah itu, kira-kira menurut Satya bagaimana dengan pembagian tugas yang ada di sekolah? Misalnya dalam hal kerja kelompok. Mungkin saya akan menerapkan pembagian tugas ketika ada kerja kelompok. Tapi apakah mereka mau mengikuti pembagian tugas yang saya lakukan ini? Nah, kalau begitu, selama ini bagaimana cara Satya berkomunikasi dengan mereka agar ajakan Satya mau diikuti oleh teman-teman kamu? Ya, saya harus mengajaknya dengan baik, secara baik-baik mungkin. Baik bagaimana maksud Satya? Ya, tidak seperti sebelumnya dengan nada yang marah dan sedikit emosi. Wah, Ibu bangga sekali dengan kamu Satya. Kamu bisa menyadari diri bahwa selama ini mungkin ya teman kamu melihat nada komunikasi kamu agak meninggi. Nah, sekarang strategi apa yang akan Satya lakukan untuk mencapai tujuan Satya tersebut?
Saya akan lakukan pembagian tugas dengan jelas agar mereka tidak bingung lagi. Terus, apa lagi yang mau Satya lakukan? Saya akan belajar untuk menghargai hasil pekerjaan mereka, Bu. Nah, Ibu suka sekali dengan rencana yang Satya buat. Itu adalah langkah-langkah yang baik untuk diterapkan. Kira-kira ada hal lain yang akan Satya lakukan selain melakukan pembagian tugas dan belajar percaya serta menghargai hasil pekerjaan teman-teman? Hal yang pertama saya akan lakukan adalah saya akan belajar untuk cara berkomunikasi yang baik dan belajar untuk menghargai hasil pekerjaan mereka. Nah ini, Ibu sangat tertarik dengan yang Satya katakan terkait berkomunikasi yang baik. Menurut Satya, apa pentingnya kita berkomunikasi yang baik dengan orang lain? Menurut saya, ketika kita berkomunikasi yang baik, maka orang lain pasti akan menghargai kita ketika kita bicara. Benar Satya. Nah, menurut Satya, komunikasi yang baik itu yang seperti apa? Komunikasi yang baik adalah kita saling menghargai. Selain kita dihargai, kita juga harus saling mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Bagus sekali apa yang Satya katakan tadi. Nah, dari diskusi kita tadi, coba Satya ceritakan kembali apa yang akan Satya lakukan untuk bisa bekerja sama dengan baik dengan teman-teman kamu. Ya Bu, hal yang pertama yang saya akan lakukan, satu, saya akan belajar untuk berkomunikasi yang baik. Dua, saya akan belajar untuk menghargai hasil pekerjaan teman. Ketiga, saya akan melakukan pembagian tugas dengan jelas agar mereka tidak bingung. Nah, bagus sekali Satya. Ibu bangga dengan capaian kamu pada diskusi kita hari ini. Nah, sekarang komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuan yang akan Satya inginkan? Mungkin yang saya akan lakukan pertama, saya akan meminta maaf dulu kepada teman-teman atas perbuatan saya sebelumnya. Setelah itu, kan kebetulan besok kita dapat matematika. Terus kebetulan tugasnya kerja kelompok, maka saya akan menerapkan pembagian tugas tadi sebagai kerja kelompok agar mereka lebih aktif. Terus siapa yang bisa membantu kamu dalam rencana tadi? Kebetulan Doni sebagai ketua kelas, jadi saya harus meminta bantuan Doni karena dia selaku ketua kelas kan sudah biasa untuk melakukan pembagian tugas. Jadi selama ini dia melakukan tugas kerja kelompok, presentasinya sangat berhasil. Jadi saya harus meminta bantuan Doni. Bagus itu, nanti kamu bisa meminta bantuan Doni. Semangat ya!